Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Pratama, jurusan Teknik Mesin semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan modul mata kuliah kimia, yang mana di sini ada 3 judul materi yang akan saya jelaskan secara singkat, di mana judul yang pertama itu bilangan kuantum, yang kedua konfigurasi Aufbau, yang ketiga konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Oke, bilangan kuantum itu sebenarnya apa sih? Nah, oke, bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atau mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Nah, di elektron tersebut dikelilingi atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya. Nah, tingkat energi inilah yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Oke. Bilangan kuantum yang bisa dicari adalah bilangan kuantum dari elektron paling akhir atau elektron dengan tingkat energi paling tinggi. Oke. Adapun di sini ada set bilangan kuantum terdiri dari 4 bilangan, yaitu bilangan ya. Yang pertama itu bilangan kuantum utama. Yang kedua dengan dilambangkan dengan n kecil. N kecil, oke. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, yang mana lambangnya L. Yang ketiga, bilangan kuantum kinetik, dilambangkan dengan M. Dan bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Oke. Dimana di sini ada tabel. Tabelnya tabel kombinasi bilangan kuantum. Oke. Sorry. Kita bisa lihat di sini tabel kombinasi bilangan kuantum. Di sini ada cara mencari bilangan kuantum dan contohnya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu secara singkat di sini. Ada subkulitnya itu S, P, D, SPD, SPDF. Oke. Yang mana nilai dari S itu 0 dan nilai dari P itu 1. Bisa dilihat P itu 1. Oke. D itu 2. Kalau D 2, jadi ditulisnya seperti itu. Dan yang F 3. F-nya itu 3. Jadi bisa dilihat cara penulisannya, nanti kita akan jelaskan. Oke. Langsung saja ke contoh soal. Contoh dari bilangan kuantum. Oke. Sini tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu yang tadi ya, itu bilangan kuantum utama. Oke. Dan ada L-nya itu kuantum azimut itu dia berupa S, P, D, F. Oke. Nah, nilainya di sini ada 0, kita tulis seperti ini, 1, 2, 2, 3. Oke. Ada M. M-nya itu seperti ini. M tadi bilangan kuantum kinetik. Seperti itu. Dan di sini ada S, bilangan kuantum spin.
dan dia dilangkangkan seperti ini, arah ke atas sama dengan arah ke atas, dan ini arah ke bawah. Oke, dan sedangkan kalau ke atas itu dia bernilai plus 1/2, dan yang ke bawah itu arah ke bawah min 1/2. Oke, nah kita langsung masuk ke soal contoh N11 NA. Oke, sedangkan 1S2 kita lihat. Oke, nilainya 2 dan di sini 11 nilai, maka kita harus menyesuaikan jumlahnya di sini dengan penjumlahan di atas angka 2 ini. 2S2 2S2 sudah 4. Nah, terus di situ 2P 2P6 2P6. Oke, kita hitung 4 2 ditambah 2 ini 4 dan 6 10. Maka kurang satu lagi. Kurang satu, maka kita di sini 3S 3S kurangnya berapa? 1 berarti maka kita akan tulis 1. Oke. Nah, kita akan menentukan N-nya. N-nya itu dan berapa? Tadi kan kulit kuantum utama. Kuantum utama. Maka kita lihat di sini. Oke, 3. Oke, kuantum utamanya 3. L-nya di sini aja. L-nya tadi kita kan bisa lihat di sini L-nya. Kita lihat di sini S. S-nya itu nilainya berapa? 0. Oke? Di 0. Kalau P di sininya P yang terakhir, maka nilainya 1. Oke. Lanjut ke M. Oke, M-nya sini. M-nya itu kita lihat jumlah yang kita butuhkan berapa? 1. Maka kotaknya butuhkan 1. Itu kuantum kinetiknya. Maka 1 diawali dengan arah atas. Oke, ingat di akan atas. Maka M sama dengan maka nilainya itu kan 0. Maka 0. Oke, itu. S kita tentukan S-nya. Spinnya berapa? Karena ini ke atas, arahnya ke atas, kayak kita mendapat jawaban, maka jawabannya itu plus 1/2. Nah, jadi gitu. Ini salah satu contoh soal dari bilangan kuantum. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ke materi yang kedua, konfigurasi Aufbau. Oke, Aufbau. Nah, prinsip Aufbau menyatakan bahwa secara hipotesis elektron yang mengorbitkan satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat yang lebih, misalnya 1S sebelumnya 2S. Dengan cara ini elektron pada atom, molekul, atau ion menyelaraskan konfigurasi elektron yang paling stabil. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar. Pada gambar terlihat bahwa konfigurasi elektron dengan prinsip Aufbau bergantung pada penjumlahan bilangan kuantum utama N dan bilangan kuantum azimut L. Oke, kita lihat N bilangan kuantum kita bisa lihat, dan L itu
yang setelah kita jelaskan tadi kuantum azimut. Nah, urutan energi orbital atom dari yang paling rendah, oke, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah nih, 1s, 1s, 2s, 2p, oke, 2p, 3s, terus 3p, 4s, terus 3d, 4p, 5s, 4d, 4d, 5p, 6s, terus naik sih turun 4f, 4f, 5d, 6p, 7s, s 5f, oke, sorry. Nah, 5f, d 6d, 7p, 8s. Nah, jadi gitu. Maka elektron akan menempati subkulit 1s terlebih dahulu, baru menempati subkulit 2s. Nah, oke. Pada subkulit S hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Nah, makanya kenapa kita bisa tulis di sini tadi 1s di contoh soal dari kuantum dan kuantum tadi, mereka bersangkut pautan. Nah, jadi oleh 2 elektron bisa ditempati oleh 2 elektron pada kulit P. Kulit P hanya dapat ditempati 6 elektron. Oke, 6 elektron. Terus lanjut pada subkulit D hanya dapat ditempati 10 elektron. Oke, nih kita lihat D. Dia hanya bisa ditempati 10 elektron, dan pada kulit F, nih, hanya dapat ditempati 14 elektron. Sebelumnya kita menjelasin dulu nih, Aufbau adalah kata benda bahasa Jerman yang berarti konstruksi prinsip Aufbau, kadang-kadang disebut prinsip membangun atau aturan Aufbau. Menurut prinsip Aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Nah, jadi elektron mempunyai kecenderungan akan menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Jadi setelah kita jelaskan tadi, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Oke, pengertian. Di sini kita akan membahas pengertiannya. Konfigurasi elektron adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam suatu atom. Nah, susunan elektron tersebut berdasarkan kulit atom orbital. Menurut Niels Bohr, adalah pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi kulit paling rendah, yaitu kulit yang pertama, kulit K. Setelah kulit K sudah terisi penuh, dilanjutkan ke kulit L, kulit M, kulit N, hingga seterusnya. Oke, ini akan saya jelaskan secara tertulis. Nah, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Teori Niels Bohr itu dirumuskan dengan 2 n 2 n pangkat 2. Oke. Tadi dijelaskan dia menurut kulit yang pertama, kulit K. Oke, kulit
3 kita tulis kulit K. K dia seperti ini, N sama dengan 1. Ini yang pertama tulisnya 1. Oke. Maksimum maksimum 2 kali 2 dikali 1 pangkat 2 pangkat 2. Oke, sama dengan, nah kita lihat 1 pangkat 2 itu adalah 1, maka 1 pangkat 2 itu 1 dikali 2, maka oke benar, 1 dikali 2 maka 2 elektron. Nah, yang kedua tadi L, K, L, M, N. Nah, kita tulis L dulu. L itu N sama dengan 2. 2 maksimum 2 dikali ini 2, sini 2 pangkat 2 K. 2 pangkat 2 itu 4, K 4 kali 2 8, K hasilnya 8 elektron. Lanjut L, M. K, N sama dengan ketiga 3 maksimum maksimum 2 kali 3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 2 maka 18 elektron. Oke. KLM N. N, maka N sama dengan 4 maksimumnya maksimum 2 kali 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu 16, K dikali 2, nah 32 elektron. Oke. Langsung ke contoh. Kita contoh. Nah, contoh. Kita di sini ada contoh 10 NE. 10 Newton. Oke. Dengan berapa? 2 elektron. Nah ya, oke lihat. Kita yang pertama, kita dari pertama. Nah ini sampai seterusnya ya, sorry. NE berarti ini 2, kita ambil 2. Dan terus yang kedua 8 ke 8 ditambah 2 10. Oke, nah ini udah pas. Nah, contoh kedua 12 mg. Kita lihat nih jumlahnya 12, maka 2 yang kedua tetap ditulis 8. Oke, 8 10, maka ini 2 kurangnya 2. Nah, oke, maka kita tulis 2 kurangnya 2. Oke, 2 dengan jumlahnya berarti jumlahnya 12 pas. Oke, yang ketiga 19 K. Oke, jadi ini tetap 2 ditulis 8. Nah, ini kan sebenarnya 10. Ini sebenarnya kita nggak bisa langsung kita tulis 9. Oke,
nggak bisa langsung kita tulis 9. Kenapa? Di sini kita lihat ini 18 elektron, maka di kulit ketiga, sorry, di kulit ketiga itu kurang dari 18. Nah, berarti harus 8. Oke, kurang dari 18 itu maka ditulisnya harus berarti harus 8. Oke, 8. Jelas nggak ini? Oke, sorry. Nah, maka kurang satu kan, ini hasilnya baru 18, kurang satu, maka kita langsung saja tulis satu begitu. Oke, jadi itu salah satu contoh dari konfigurasi elektron teori Niels Bohr. Oke, terima kasih. Nah, oke, itu tadi adalah penjelasan secara singkat mengenai tiga materi ini: bilangan kuantum, konfigurasi Outbau, konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Sinta selaku dosen pengampu Sinta Restuasi STMT, dan ini salah satu tugas proyek UTS dari mata kuliah kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.